Halo, bertemu dengan saya kembali, Iska di sini dengan program baru dari YouTube channel Ruang Belajar Iska, yaitu Mengudara Bersama Iska. Kenapa saya buat program baru ini? Karena salah satu impian saya yaitu menjadi seorang penyiar radio. Buat saya penyiar radio itu keren banget, dimana hanya dengan suaranya mereka, dengan cara menyampaikan mereka terhadap sesuatu, itu dapat membuat pendengar itu terpana, membuat pendengar itu tetap stay tune di program tersebut, kayak gitu. Dan ini saya sadari juga sebagai guru, karena guru juga harus mempunyai magnet tertentu dalam cara penyampaiannya, agar murid itu tetap stay tune dengan pembelajaran yang diberikan, agar murid itu tetap fokus dengan pembelajaran yang diberikan, kayak gitu. Jadi selain karena saya ingin mewujudkan impian saya menjadi penyiar, saya juga ingin belajar untuk dapat menjadi guru yang menyampaikan sesuatu itu dapat membuat murid terpesona dan mendengarkannya sampai habis, kayak gitu. Gitu. So, this is Mengudara Bersama Iska dengan tema pertama adalah Letters from Heaven, yaitu surat-surat dari malaikat. Ya, surat-surat ini adalah surat-surat dari murid saya yang kebetulan tanggal 25 November kemarin kita merayakan Hari Guru dan saya mendapatkan surat dari murid saya. Maka dari itu tema pertama saya ambil adalah Letters from Heaven, yang saya masukkan adalah Letters from Angel, yang saya masukkan bahwa surat-surat ini dari malaikat-malaikat kecil, yaitu murid-murid saya. Gitu. Dan kita kayak kembali ke flashback ke masa lalu, di mana ketika ingin menyampaikan sesuatu ke radio, kita harus tulis surat dulu, ya. Kita tulis surat, kita sampaikan, kita kasihkan di box depan kantor radio, kayak gitu ya. Atau karena kalau telepon itu mahal, terus apa gitu saingannya banyak, jadi kan pakai surat, kayak gitu. Asik, ya. Kita kembali, yuk. Surat yang pertama, saya bacakan surat yang pertama. Hai Miss, makasih banyak ya udah mau mengajar di 8D. Maaf walaupun kadang kelas gak mau diatur, tapi Miss Iska tetap mau mengajar kami. Maaf kalau kami suka bikin Miss Iska marah. Sebenarnya kami sayang banget sama Miss. Semoga Miss panjang umur, sehat selalu, dan bahagia selalu. Doain kami ya Miss, agar menjadi anak yang sukses. Miss itu seperti pelita di tengah kegelapan untuk kami. To my teachers. Thank you very much. Dan saya harap nanti kamu dapat, atau sekarang kamu dapat menjadi pelita di antara teman-teman kamu. Kamu dapat menjadi contoh yang baik untuk teman-teman kamu, dimana tidak membeda-bedakan teman, bergaul dengan teman yang bagaimanapun bentuknya, kayak gitu, bagaimanapun sifatnya, kayak gitu. Jadi tidak membeda-bedakan. Dan sukses untuk kamu. Suatu saat jika saya dapat berjumpa dengan kalian 10 tahun lagi, saya harap kamu dapat sukses versi kamu. Dalam hal arti gini, apapun jadinya kamu nanti, selama itu kamu suka melakukannya, kamu gembira melakukannya, dan itu hal yang halal, Miss Iska akan bangga dengan kamu, kayak gitu ya. Tetap semangat untuk meraih kesuksesan kamu, dan jangan sering-sering buat Miss Iska marah. Buat teman-teman belajar Iska, jangan sering-sering buat guru marah ya, karena guru itu sudah banyak tuntutannya, jadi jangan buat marah, nanti tambah darah tinggi nanti guru-gurumu nanti. Tapi kalau gurumu itu malah suka kalau kamu ajak curhat, jadi kalau kamu masalah ajak curhat aja, kayak gitu gurunya akan suka, kayak gitu. Juga ada kedekatan antara guru dan murid. Nah ya. Kemudian next, surat dari Ariba. Hai Miss Siska, saya Ariba Syakir Aflah, kelas 8D, mengucapkan banyak terima kasih atas semua kesabaranmu, kasih sayang. Bagiku hari guru bukan hanya di tanggal 25 November,
Tetapi setiap hari saat sekolah juga hari guru. Maafin Aribah ya Miss, Aribah masih banyak kesalahan perbuatan perkataan ke Miss Siska. Semoga Miss Siska selalu sehat, bahagia terus, dan semoga Miss Siska masih menjadi wali kelas kami sampai lulus. Pendidikan adalah jalan menuju pemahaman dan toleransi. Terima kasih Miss Siska karena telah membimbing kami di sepanjang jalan ini. Ya. Terima kasih juga untuk kamu Aribah. Terima kasih telah mempercayai Miss Siska juga sebagai gurumu, sebagai guru yang baik versi kamu. Dan tepat sekali, pendidikan adalah jalan menuju pemahaman dan toleransi. Dan Miss Siska harap untuk kamu dan teman-teman belajar Siska juga, jangan ada pembulian di dalam pendidikan. Karena pendidikan itu mengajari kita untuk toleransi, mengajari kita untuk dapat berbuat lebih baik lagi. Kalau terdapat pembulian, berarti kita masih belum dewasa. Kita masih kekanak-kanakan, kita belum bisa menerima apa itu perbedaan dan kita belum bisa toleransi. Jadi bagaimanapun bentuknya teman kamu, maksudnya bentuknya itu sifatnya, karakternya, pahami dia, kayak gitu. Mari kita berteman dalam perbedaan, bukan berteman karena sama, tapi berteman karena perbedaan. Karena pada dasarnya manusia itu tidak bisa sama, gitu. Setiap orang itu beda-beda semua. Tidak ada yang sama. Jadi tidak usah dicari kesamaannya aja. Yang beda aja, ayo kita pahami. Oh, dia itu jutek. Kasih tahu aja, mbok jangan jutek-jutek. Kayak gitu. Dikasih tahu, kasih pengertian. Oh, kamu itu sisirannya kurang rapi. Dikasih tahu. Mbok yo rapi sisirannya biar tambah cantik. Kayak gitu. Itu kan lebih baik daripada dibully. Dasar. Tidak pernah sisiran kayak gitu, itu kan tidak baik kayak gitu. Kita cari yang baik gitu. Oke, jadi murid yang lebih dewasa, murid yang dapat menghargai perbedaan. Ya, teman-teman belajar Iska semua, mari kita dengarkan the next letter. Oke, saya bacakan surat yang ketiga. In English ini suratnya. Happy Teacher's Day to Miss Siska. Thank you, Miss, for all the things you have given to me. The knowledge that Miss Siska taught was very useful for me. Thank you, Miss, for guiding and inspiring me. I hope Miss Siska doesn't get bored of educating me. Stay enthusiastic and always healthy. I love you, my beloved teacher, Miss Siska. Ya, benar. Apa itu? Terima kasih telah membimbing dan ngasih inspirasi buat kamu ya. Begitu juga dengan kalian, tahu nggak sih teman-teman belajar Iska semua, bahwa guru itu sering dapat inspirasi dari murid-muridnya loh. Jadi nggak hanya guru yang menginspirasi murid nih, tapi murid itu juga dapat inspirasi banyak dari murid-muridnya kayak gitu. Contohnya saya itu ketika lihat murid-murid yang suka bercanda dengan banyolannya kadang banyolannya itu masih terngiang di kepala dan saya sampaikan di kelas lain. Terus kemudian dari saya pengen pembelajaran yang kayak gini nih Miss, kayak gitu. Saya terinspirasi untuk membuat pembelajaran seperti itu, kayak gitu. Untuk murid-murid yang murid-murid yang enggak aktif kayak gitu ya, guru jadi terinspirasi gimana sih caranya sih dia itu bisa bergerak, bisa keluar dari tempat duduknya. Jadi tidak hanya guru yang dapat menginspirasi murid, tapi guru pun dapat terinspirasi dari murid juga gitu. Untuk kamu juga harus tetap antusias dalam setiap pembelajaran dan selalu sehat. Ya, buat teman-teman belajar Iska, jaga kesehatan karena ini sudah musim dingin. Kalau minum es, hati-hati, pastikan bahwa esnya itu bersih. Untuk kalian tahu aja ya, FYP. Untuk kalian tahu aja bahwa sebenarnya yang buat batu itu bukan esnya, tapi kebersihan dari esnya itu. Jadi di musim-musim seperti ini pastikan bahwa kalian minum minuman yang higienis.
yang benar-benar bersih kayak gitu. Jadi salah ya kalau es yang menyebabkan batuk, bukan, tapi kehigienisan dalam esnya tersebut yang membuat batuk kayak gitu. Lanjut, kita bahas ke surat yang selanjutnya. Happy Teacher Day. Makasih Miss untukmu yang selalu sabar membimbing, mengajar, dan mendidik dengan penuh cinta. Ilmu yang telah engkau ajarkan adalah hadiah paling indah. Engkau selalu membimbingku dan menunjukkan jalan yang benar menuju kesuksesan. Ya, terima kasih. Kalian juga itu adalah hadiah yang paling indah buat Miss Siska. Ketika kalian semangat ketemu Miss Siska kayak gitu, itu hadiah yang luar biasa. Ketika ketemu, halo, teman-teman belajar Siska, guru itu seneng kalau kamu itu menyapa gurumu. Benar. Jadi kalau kamu lihat guru, selamat pagi Bu, selamat pagi Pak, itu guru itu seneng banget loh. Kayak ada rasa dihormati. Ternyata cara pembelajaranku diterima ya. Jadi mereka mau menyapa aku kayak gitu. Jadi untuk teman-teman belajar Iska semuanya, jangan lupa untuk selalu menyapa gurumu. Salah satu penghormatan tertinggi untuk seorang guru itu adalah kamu menyapa beliau-beliau tersebut. Jadi jangan lupa untuk selalu menyapa gurumu, ya. Terima kasih untuk suratnya. Surat selanjutnya. Ini tidak ada namanya. Selamat Hari Guru Miss Siska. Maaf Miss, ucapannya terlambat. Makasih ya Miss sudah menjadi guru kelas kita hampir 2 tahun. Jika saya kurang bisa dibilang maafin saya ya Miss. Jika saya kurang aktif di kelas juga maafin ya Miss. Terima kasih untuk semuanya Miss. Ya. Kebetulan waktu Hari Guru itu saya dapat tugas ke Semarang, jadi tidak dapat merayakan bersama-sama dengan murid saya. Di saat kelas-kelas lain itu berfoto dengan wali kelasnya, murid-murid saya video call sama saya. Jadi mereka fotonya pakai HP kayak gitu, saya di video call. Itu juga sangat membuat saya terharu kayak gitu. Betapa mereka, kalau bahasa Jawanya itu ya, direwangi video call hanya untuk dapat melihat wajah saya ya waktu itu. Sedang ada kegiatan di Semarang kayak gitu. Terima kasih karena perhatian kalian. Nah, ini teman-teman belajar Iska, bahwa hal-hal kecil kayak gini itu juga bisa membuat gurumu terharu kayak gitu. Jadi kalau gurumu tidak masuk, coba di WA, Miss, kenapa sih tidak masuk? Bu, kenapa sih tidak masuk? Pak, kenapa tidak masuk? Kayak gitu. Itu sakit ya. Saya dengar Bapak tidak masuk karena sakit kayak gitu. Itu juga bentuk perhatian, itu membuat gurumu suka juga. Kayak gitu ya. Dan untuk kamu yang ada di surat ini harus lebih aktif lagi di kelas ya. Jangan jadi anak yang pasif, terlalu pasif kayak gitu. Untuk susah dibilangin ya harus jadi lebih baik lagi. Oke. Terima kasih untukmu juga. Karena sudah mau menerima saya sebagai wali kelasmu juga. Gitu. Next, kita baca. Kalau ini cukup singkat, ini bukan surat, tapi kayak teks sederhana. Tulisannya semangat. Semangat juga untuk kamu. Semangat. Setiap memulai hari harus semangat. Untuk jadi guru harus semangat. Untuk sekolah juga harus semangat. Jika kita berangkat bekerja, kita berangkat ke sekolah, dengan semangat hari-hari juga akan penuh semangat. Ya, begitu. Selalu semangat. Terima kasih. Next. Ini tidak ada namanya lagi. Bentar maaf. Maaf ya. Terima kasih. Untuk guruku yang terhebat. Halo Miss Siska, selamat Hari Guru. Terima kasih sudah bertahan menjadi wali kelas 8D. Walaupun kalau kelas kami rame, nggak bisa diatur, dan lain-lain, tapi kami sayang banget sama Miss Siska. Miss Siska tahu,
Kemarin Sabtu saat semua murid pada ngerayain hari guru, sedangkan kami cuma bisa diem aja dan kami juga sedih. Diva juga yang selalu ketawa-ketawa juga sedih karena sudah beliin Miss Siska bunga. Hihi. Adam juga, siapa sih yang gak sedih? Ya, kami sedih, kami nangis, kami iri. Walaupun begitu, kita bisa rayain hari guru di hari Selasa. Sekali lagi, selamat hari guru Miss Siska. God bless you. Happy Teacher's Day. Dan ini ada gambarnya ini. Terima kasih untuk effort gambarnya. Ini Miss Siska pakai bunga-bunga ini kelihatan cantik deh. Thank you. Ya, maaf ya, karena Miss Siska nggak bisa membersamai kalian di hari guru. Dan kebetulan saya itu untuk 2 tahun terakhir ini nggak bisa membersamai mereka ketika hari guru. Waktu tahun lalu, tahun 2022 itu saya pas Loka Karya Guru Penggerak. Dan tahun 2023 ini saya dapat panggilan ke Semarang. Jadi maaf karena tidak bisa bersama dengan kalian. Tapi cinta Miss Siska nggak pernah terhalang waktu dan tempat. Gitu ya. Oke, selanjutnya kita bacakan surat dari siapa lagi ya? Dari Rafa. Saya Rafa Arsya Akbar Asra, kelas 8D, mengucapkan banyak terima kasih kepada Miss Siska yang telah mendidik dan membimbing kami dengan penuh kasih sayang dan tak mengenal lelah. Walaupun kami selalu membuat Miss Siska marah, tetapi Miss Siska selalu baik dan perhatian kepada kami. Semoga kebaikan dan ketulusan Miss Siska dalam mendidik dan membimbing kami dibalas sama Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Kelihatannya kok dari surat-surat ini mengisyaratkan kalau saya sering marah-marah ya. Kalau sering marah-marah di dalam kelas kayak gitu ya. Bahwa guru sering marah itu karena memang marah, karena gemes saja. Sudah dikasih tahu pelan-pelan, tidak mau diperhatiin, ya jadinya marah kayak gitu. Dan marah itu juga salah satu wujud kasih sayang agar kamu untuk menjadi yang lebih baik lagi kayak gitu. Jadi dimaknai bahwa marah-marah Miss Siska itu karena kalian, Miss Siska peduli sama kalian. Nah, teman-teman belajar Siska semuanya diingat bahwa ketika guru marah dan mengingatkan kamu untuk melakukan sesuatu, itu berarti gurumu itu masih peduli sama kamu. Kalau marahnya itu udah marah tidak terkendali, jadi emang dia tidak peduli. Tapi kalau marahnya itu tersirat untuk melakukan kamu untuk lebih baik, itu berarti gurumu masih sayang sama kamu. Dengarkanlah, masih ada orang yang perhatian sama kamu kayak gitu ya. Ya, selanjutnya enggak ada namanya nih. Oh, dari Olin 8D. Pesan untuk wali kelas hebat. Wah. Hello Miss, happy Teacher's Day. Thank you for being patient, being the homeroom teacher. Super duper top. Thanks for being patient with the AD kids. Sorry, I'm still not a great student, but I have a really great homeroom teacher. Super duper patient. Sorry, class 8D still has a lot of problems. It always makes you dizzy. Mrs. K, sorry, Mrs. K. I'm very sorry, Mrs. K. Often teased by the principal or other teachers with the action of the 8D children who make tired. Mrs. K, thank you, Miss, for all the knowledge given to 8D student. Max, dear Mrs. K. Always healthy, great class teacher, doa terbaik buat Mami Iska. Miss you all the best. Waduh. Enggak. Miss Iska itu bukan dimarahi sama atau dimarahi sama orang lain gara-gara kamu. Itu buat Miss Siska belajar juga untuk jadi guru yang lebih baik, untuk lebih perhatian sama kelas kalian, untuk lebih sering mengingatkan kalian untuk lebih baik lagi kayak gitu. Jadi jangan diambil hati ya, tapi Miss Siska harap untuk kamu tetap selalu jadi anak-anak yang terbaik, anak-anak yang penuh semangat kayak gitu. Jadi teman-teman belajar Siska jangan lupa untuk
untuk jadi murid yang lebih baik dari hari ini, hari besok. Kalau hari ini tidak mengerjakan semua PR, ya besok satu PR dikerjakan. Besoknya lagi mapel ini dikerjakan. Sampai akhirnya kamu dapat mengerjakan semua PR. Kayak gitu. Apa sih fungsinya PR itu sebenarnya? Kenapa harus PR? Kenapa tugas kayak gitu? Itu untuk kamu latihan kayak gitu. Ya nanti kalau kamu kerja, kamu nanti akan dikejar deadline kayak gitu. Kalau kamu sudah berlatih dari sekarang, nanti waktu masa kerja ada deadline itu santai aja kayak gitu. Kemudian next, ini bukan surat tapi pantun. Kalau langsung bisa ada yang bilang asik gitu ya. Oh, siapa tahu pendengar juga bisa menerikuan di situ asik kayak gitu. Atau apa ya biasanya? Cia gitu. Oke, kita dengarkan. Ini tidak ada namanya yang dipantun. Hewan kanguru sudah terkenal, pandai melompat dan banyak akal. Selamat Hari Guru Nasional dari muridmu yang paling nakal. Wah, ini murid yang paling nakal ini siapa? Tapi nakal masih mau menulis kayak gini, ini tidak nakal. Ya, ini masih peduli. Tidak nakal. Tidak ada murid nakal. Buat saya tidak ada murid nakal. Mereka hanya sedikit butuh perhatian. Gitu. Jadi untuk teman-teman guru Mrs. K, untuk teman-teman guru saya bahwa tidak ada murid nakal, mereka hanya sedikit butuh perhatian. Mereka punya latar belakang yang berbeda, mungkin mereka nakal karena ingin cari perhatian dari kita, kayak gitu. Begitu. Terima kasih. Selanjutnya, the last letter. Ini dari seluruh kelas ini. From class 8D. Maaf, sebentar. Ya, terima kasih. Saya bacakan puisinya ya. Semoga bagus ini penjiwaan puisinya. Hai guruku, hari ini adalah hari peringatan di mana kau telah menjadi sosok pahlawan tanpa tanda jasa. Kau tidak kenal rasa lelah untuk membimbing kami walaupun keadaan sakit. Semangatmu bagai api yang berkorban. Kau adalah orang tua kedua bagi kami. Karena kau tak pernah lelah untuk memberi nasihat dan contoh yang baik. Terus semangat guruku. Walau namamu tak tertulis dalam alur kisah para pahlawan, tapi percayalah, namamu akan selalu ada di hati kami. Selamat Hari Guru Nasional for Miss Iska. Waduh, puisi yang sangat cantik, sangat mengena di dalam hati. Terima kasih karena menganggap saya sebagai pahlawan kamu. Terima kasih. Cara mengajar saya dapat kalian terima juga. Terima kasih telah menganggap saya sebagai orang tua kedua kalian. So, teman-teman belajar Iska, ungkapan Hari Guru itu enggak melulu harus ada hadiah. Kayak kalau hadiah, kalau ada uang lebih bagus. Kalau enggak, dari surat-surat kayak gini, itu sudah membuat gurumu terkesan. Saya suka sekali. Senang sekali. Bahagia sekali. I'm so proud of being teacher. Saya bangga saya menjadi guru. Dan apa yang saya berikan kepada murid saya dapat mengena di dalam hati mereka. Dan yang saya harapkan adalah murid-murid saya ini dapat menjadi, bukan murid-murid saya, untuk semuanya, untuk teman-teman belajar Iska, bahwa kalian sebagai murid ini harus dapat menjadi murid yang lebih baik, di mana dapat menghargai perbedaan itu tadi. Jangan membeda-bedakan teman. Bertemanlah dengan siapapun. Tapi juga dapat batasi diri kalian. Kayak gitu. Berteman itu ndak harus kamu mencontoh kehidupannya. Kayak gitu. Kalau ada karakter yang kurang baik, ya jangan ditiru. Jangan ikut-ikutan. Kayak gitu. Karena kamu dewasa, kamu bisa memfilter diri kamu sendiri. Kalian kan ndak suka nih disebut anak kecil. Aku nggak suka, aku nggak mau dia anak kecil. Aku udah dewasa, aku udah SMP nih, aku udah ini, aku udah itu, kayak gitu. Aku udah bisa memilih. Karena itu kamu harus buktikan bahwa kamu itu dewasa, kamu itu bukan anak kecil lagi.
Jadi harus bisa memilih mana yang baik, mana yang buruk. Tapi kalau berteman, bertemanlah dengan siapa saja. Tapi filterlah sifat-sifat yang tidak baik kayak gitu. Kiranya itu diajak untuk bolos, ya jangan mau. Kalau diajak untuk tidak mau ngerjain PR, ya jangan mau. Kayak gitu. Kalau berteman, oke, ayo kita makan di kantin bareng, oke. Tapi waktu jam istirahat ya, jangan waktu jam pelajaran ngajak ke kantin. Itu juga perlu dihindari kayak gitu ya. Terima kasih. And let's we talk about point of view ya, teman-teman belajar ISKA. Saya mau berbagi point of view berkaitan dengan Hari Guru. Ketika Hari Guru ada sempat viral juga ya, FYP terus di TikTok itu, bukan Hari Guru tapi Hari Wali Kelas kayak gitu. Saya agree dan disagree ya, karena saya jadi wali kelas ini 3 tahun ini. Baru 3 tahun ini, selama dari tahun 2012 saya mengajar sampai sekarang saya baru jadi wali kelas itu 3 tahun ini. Jadi ya agree dan disagree kayak gitu. Kenapa wali kelas itu lebih banyak hadiah dari murid-muridnya? Ini point of view ya, sudut pandang saya. Monggo kalau terima, monggo jika tidak. Kenapa wali kelas itu banyak mendapatkan hadiah dari murid-muridnya? Karena wali kelas itu ada ikatan emosional dengan murid-murid yang dibimbingnya. Karena mau disadari mau enggak bahwa pekerjaan wali kelas itu adalah 24 jam kali 7 hari. Full day. Kapanpun ada informasi dari sekolah itu harus harus di-share ke murid, harus di-share ke orang tua. Kalau muridnya ada murid yang kurang baik di sekolah, mamanya ada masalah, kita harus berkonsolidasi sama orang tua murid. Kita harus ngobrol sama murid kayak gini. Jadi ikatan emosional antara wali kelas dan dengan murid yang dibimbingnya itu lebih kental. Makanya murid-murid lebih banyak ngasih hadiah itu ke wali kelasnya daripada ke guru lain. Tapi bukan berarti bahwa guru lain tidak berhak mendapatkan. Tidak. Saya dulu pernah juga mendapat hadiah dari murid saya waktu Hari Guru juga. Waktu itu saya juga bukan wali kelas. Saya beberapa kali mendapatkan hadiah dari mereka juga. Jadi kita sebagai bahan refleksi ya Bapak Ibu Guru, kita harus refleksi bahwa kita harus ada ikatan emosional dengan murid-murid kita, kayak gitu. Kalau mau marah ya marah dengan hati. Murid merasa kok ini marah peduli atau marah enggak, itu murid kerasa kok. Oh ini guru marah hanya sekedar marah-marah kayak gitu. Oh ini guru marah karena dia peduli ingin kita jadi lebih baik. Jadi nanti akan ada ikatan emosional antara kita sama murid-murid kita kayak gitu. Ketika ada ikatan emosional seperti itu, murid akan lebih aware, lebih peduli sama kita kayak gitu. Jadi kalau Hari Guru hanya hari wali kelas, itu saya tidak setuju. Yaitu sebagai guru kita memang harus ada ikatan emosional dengan murid-murid kita. Wah, muridnya banyak, gimana ikatan emosional? Minimal kita jangan suka marah-marah, jangan terlalu straight jadi guru. Nasihati murid aja yang sewajarnya kayak gitu. Jangan terlalu straight, jangan terlalu. Karena apa? Mereka itu di rumah sudah sering dimarahi sama orang tua. Tiba-tiba di sekolah harus dimarahi, pasti mereka akan jenuh juga. Jadi ikatan emosionalnya tidak ada di situ kayak gitu. Ini hanya point of view saya ya, monggo kalau diterima, monggo kalau tidak. Jadi sebagai guru mari kita lebih berdalam ikatan emosional dengan murid-murid kita. Ya minimal di WA lah, kalau tidak masuk kenapa tidak masuk kayak gitu. Ya, seperti itu. Ya, ini episode pertama 30 menit, sekitar 30 menit. Semoga menyenangkan. Untuk next episode semoga lebih baik lagi ya. Ini bukan kayak mengudara dengan Mrs. K ya, tapi lebih ke berbagi point of view of Mrs. K. Ya, terima kasih untuk semuanya telah mendengarkan ini bincang-bincang monolog saya ini, yang nggak tahu ini arahnya kemana ya.
Semoga next ada lawan bicara, jadi lebih menarik lagi. Kalau nggak ada lawan bicara emang monoton, jadi kayak gerambiang kemana-mana gitu ya. Ya seperti itu. Terima kasih. See you on another episode. Bye, bye, bye. Have a nice day. Tetap semangat. Bye. Sampai jumpa teman belajar Iska.